Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama. Selamat datang di channel Adam Rujuk Studio atau di Kamu Tetap Rames. Pada video kali ini saya akan sharing-sharing atau mengungkapkan opini saya. Nah, masalah ini kayak sudah umum gitu di masyarakat luas. Namun saya ingin membahasnya dari sudut pandang saya. Untuk tema kali ini, jadi ini temanya tentang sharing-sharing aja, sharing tentang opini saya, bagaimana keresahan saya tentang suatu masalah ini. Ini bukan masalah artis atau masalah yang sedang booming-booming sekarang. Saya lebih mengarah kepada keresahan saya, kepada masalah-masalah yang menurut kalian itu sesuatu yang kecil atau sesuatu yang itu emang sudah sewajarnya gitu. Bagi saya ini sangat penting. Jadi tema kali ini yaitu kita akan membahas tentang posesif. Oke, di sini saya sudah mengumpulkan di artikel-artikel itu. Ya, pada bahasan pertama kita akan membahas tentang apa sih arti posesif itu. Nah, pada kali ini artikel yang saya pakai atau saya gunakan dalam pembahasan kali ini yaitu dari Kompas. Dan bisa lihat ini secara langsung ya, maksudnya dalam artian saya menggunakan internet langsung. Saya search tentang materi-materi yang akan bukan materi ya, bahasan-bahasan yang akan kita bahas nantinya di sini. Oke, yang pertama yaitu secara global itu apa sih arti dari posesif? Kalau menurut saya posesif itu gambaran tentang bagaimana seseorang yang mempunyai sifat mengatur. Jadi ya jujur saya itu dapat dikatakan seseorang yang posesif karena apa? Pertama, saya suka mengatur. Nah, artinya mengatur apabila ini dalam konteks sebuah hubungan. Jadi posesif di sini adalah sifat yang mengatur. Nah, lebih tepatnya nanti akan ada perbedaan pemikiran antara satu orang dengan yang lain. Nah, sifat posesif ini cenderung sebagai yang paling benar. Karena kalau saya pribadi sebagai orang yang posesif mikir, bagaimana sesuatu hubungan atau sesuatu yang ingin dilaksanakan dalam waktu itu yang sangat jauh. Kita berpikiran itu harus dipikirkan secara matang-matang. Karena sesuatu yang mungkin saya pikir orang lain mengutarakan opini mereka itu hanya bersifat jangka waktu pendek gitu. Jadi bagaimana seorang posesif itu memikirkan sesuatu itu jauh ke depan atau dalam jangka waktu panjang seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat di sini yaitu posesif juga terjadi karena pengaruh eksternal seperti film, pengalaman, atau media sosial. Kemudian sifat posesif secara umum itu mempunyai sifat yang selalu mengatur. Kalian bisa lihat di sini. Ciri pasangan yang posesif yaitu memiliki rasa cemburu yang tidak masuk akal. Ini saya akui benar memang, karena kita melihat sesuatu melihat pasangan kita melakukan sesuatu hal yang tidak masuk akal dalam pemikiran seorang posesif. Nah, menurut seorang posesif itu ngapain sih dilakuin? Ngapain
kalian atau pasangan kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi sifat cemburunya lebih mengarah ke arah-arah yang tidak masuk akal. Tapi saya memberikan suatu argumen bahwa seorang posesif apabila melihat suatu kejadian atau suatu tindakan sehingga orang posesif itu bilang kalau sesuatu itu tidak bagus atau akan ada hal yang tidak baik nantinya, itu karena pengaruh pengalaman sesuai yang dikatakan pada artikel ini terjadi karena pengaruh eksternal, pengalaman orang lain. Jadi lebih karena pengalaman mereka sehingga tidak ingin pengalaman buruk seorang posesif atau pengalaman-pengalaman yang pernah orang posesif alami sebelumnya itu terjadi kepada orang di sekitar atau orang yang dipercaya atau disayang. BTW ini saya ngapain pakai headset? Oke, lanjut. Kemudian alibi peduli. Alibi peduli ada pemikiran bahwa posesif berarti perhatian. Namun Anda harus bisa membedakan dan mengidentifikasi garis tipis antara peduli dan obsesi dominasi. Saya tidak sepenuhnya mengiyakan tentang alibi peduli karena kadang di pikiran seorang yang posesif itu emang benar-benar peduli dan ingin memberikan atau sharing kepada seseorang yang ingin diberitahu tentang pengalaman itu agar mereka dapat berhati-hati, agar dapat ada ini semisal kayak dalam hubungan cinta lah seperti itu. Wah, kalau dengan anak ini takutnya nanti seperti ini. Nah, si orang posesif itu sudah pernah mengalami kejadian tersebut, jadi bisa memberikan suatu opini mereka itu berdasarkan pengalamannya karena sesuatu maksudnya ingin ada kepedulian kepada mereka gitu loh. Jadi untuk alibi peduli ini saya rasa tidak sepenuhnya benar. Ya mungkin ada yang memang untuk mengobsesi suatu pasangannya, jadi mengambil alih tindakan dari pasangannya. Ya ada benarnya dan juga ada tidaknya sih ya, seperti yang saya sebutkan tadi itu. Mungkin ini secara singkatnya. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri pasangan posesif menurut Halodoc. Jadi artikelnya melalui Halodoc, saya search di sini, yaitu pasangan yang posesif 5 ciri-cirinya. Tidak menghargai kamu. Nah, tidak menghargai kamu menurut artikel Halodoc ini yaitu ditunjukkan dengan ucapan kasar, sarkasme, ucapan kritis, atau panggilan tidak sopan. Saya akan mencoba menepis argumen ini atau memberikan opini saya sebagai seorang yang posesif. Ucapan kritis itu menurut saya itu sesuatu hal yang penting dalam sesuatu hubungan atau ikatan, karena ucapan kritis itu dapat membangun stigma-stigma atau tindakan-tindakan yang salah agar tidak dilakukan kembali. Karena balik lagi pengalaman seorang yang posesif itu sehingga menyebabkan trauma. Jadi ucapan kritis itu sering terjadi. Itu bukan berarti tidak menghargai pasangan dari seorang yang posesif itu. Cuma si seorang posesif ini ingin pasangan dari orang posesif itu untuk menjadi yang lebih baik lagi, agar tindakan-tindakan yang mereka anggap benar itu menurut seorang posesif itu karena sudah pernah mengalami itu
adalah hal tindakan yang salah. Jadi ingin memberitahu pada pasangan itu bahwa hei, jangan melakukan seperti itu lagi, tapi dengan ya caranya mungkin terlalu kasar ya menurut orang yang tidak pernah merasakan dirinya posesif. Kemudian panggilan tidak sopan ini maksudnya itu kayak panggilan oi seperti itu. Tapi menurut saya itu panggilan yang bisa disebut akrab ya, akrab dalam artian kita udah saling kenal, kita sudah tahu sifat masing-masing. Jadi panggilan-panggilan yang sedemikian rupa menurut saya itu suatu hal yang wajar. Jadi nggak melulu panggil nama hai sayang atau hai, nama panggilan dari ya mungkin kalian manggilnya dengan sebutan nama yang lain atau nama pribadi atau nama mereka. Kalian manggil seperti itu kan ya sudah umum. Jadi itu bukan tidak menghargai sih, lebih ke mengarah ke terserah lu mau manggil apa, yang penting wajar aja sih, apalagi kita udah kenal gitu. Kemudian dengan kata lain, orang dengan sifat ini merasa bahwa pasangan adalah miliknya. Ya menurut saya itu benar, karena apalagi kita sebagai seorang laki-laki itu menjadi pemimpin dalam ya kalau semisal sudah cocok dengan pasangannya pasti akan jadi pemimpin rumah tangga, betul? Jadi ingin punya rasa tanggung jawab di situnya. Kan ada yang bilang kenapa baru pacaran aja udah ngaturnya setengah mati. Kalian kalau tidak mau diatur pasti nanti rumah tangganya bakal ya kok aku sekarang begini padahal dulu enggak. Itu yang menyebabkan bahwa nanti jika tidak dilatih sejak dini itu, maka nanti pas sudah berhubungan tentang rumah tangga pasti susah, untuk adaptasinya susah. Itu menurut saya sebagai seorang yang posesif, sehingga ia akan melakukan apapun agar tidak kehilangan pasangannya. Secara logika secara kalian menjalin suatu hubungan, entah itu hubungan pacar atau sahabat, pasti kalian serius dong dalam menjalaninya. Tidak mungkin hanya dengan main-main. Apapun pasti bakal dilakukan kan untuk menjaga hubungan tersebut. Jadi itu bukan tidak menghargai, melainkan memperjuangkan. Seperti itu. Ia akan mengontrol apa yang tidak boleh dan tidak boleh dilakukan pasangannya, dan mereka merasa cemburu saat pasangan itu ya jelas sekali apabila kita seorang laki-laki. Ingat, ini hanya statement atau opini saya pribadi. Jadi sebagai seorang yang posesif, saya ingin menyuarakan sih bagaimana pandangan saya terhadap stigma posesif di mata orang lain. Seperti itu. Jadi kalian boleh setuju atau boleh enggak, atau boleh tukar pikiran atau sharing-sharing tentang posesif itu gimana sih. Jadi mengontrol apa yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan itu ya karena kembali ke pengalaman itu. Si orang posesif itu kayak teringat suatu kejadian tersebut itu ke masa lalunya. Waduh, kalau seperti ini aku akan teringat lagi, seperti itu. Jadi sebisa mungkin si orang posesif itu menjaga pasangannya agar tidak mengalami nasib yang sama. Seperti itu menurut pandangan saya. Ya, sekali lagi, cemburu berlebihan. Sifat posesif juga identik dengan rasa cemburu. Itu ditunjukkan dengan cara beragam, mulai menginterogasi, menguji, mengintip, ngecek ponsel dan akun media sosial, sehingga memutus kontakmu dengan orang lain
orang lain yang membuatnya cemburu. Jika ini dilakukan oleh pasangan kamu, maka kamu perlu waspada. Apalagi jika ia selalu bertanya kamu di mana di setiap waktu, cemburu tanpa alasan jelas, dan minta bukti foto saat berada di suatu tempat. Saya akan coba memberikan opini tentang arti dari cemburu berlebihan ini. Jika itu menginterogasi, menguntit, menguji, mengecek ponsel dan akun media sosial, itu saya juga pernah alami. Dan itu pertama saya benar risih, memang risih. Setiap apapun yang dilakukan selalu ingin tahu, pasangan kita selalu ingin tahu. Nah, saat kita udah berkomitmen untuk percaya satu sama lain, tapi di satu sisi ya kayak mengingkari komitmen yang sudah kita buat. Jadi lebih karena masa lalu gitu. Oke, aku percaya, tapi harus ada sebuah bukti. Apa yang membuat saya bisa percaya kepada kalian? Kalau ada stigma, bukannya kalau sudah berkomitmen itu harus saling percaya satu sama lain. Itu memang benar. Tapi di satu sisi kita harus juga kayak membackup diri kita sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti contoh, tahu-tahu mungkin pasangan kita selingkuh atau jalan sama cowok atau cewek lain, kemudian melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang bodoh. Ya, dalam artian banyak, itu tergantung kalian bagaimana mengartikannya. Kemudian ini yang menurut saya sangat krusial. Dalam artian krusial, yang menurut saya itu tidak baik. Pamit kemana, tahu-tahunya ada di mana, dan secara tidak sengaja itu tidak sengaja bertemu. Itu membuat, wah, kenapa kok kamu bohong? Pasti ada rasa-rasa seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita harus mengontrol pasangan kita. Jadi posesif itu tidak melulu hanya dipandang negatif. Itu yang saya selalu tidak setuju. Kemudian selalu mengancam. Jika keinginan tak dipenuhi, orang yang posesif akan mengancam pasangannya. Ia juga melakukan apapun untuk membuat pasangannya menurut, termasuk mengancam meninggalkan atau bahkan bunuh diri jika pasangannya tidak menurut. Ini ya salah sih, memang caranya memang salah, tapi ini yang dilakukan orang-orang posesif untuk istilahnya kalau kita tuh menjaga pasangan kita. Bahwa sering orang bilang, ngapain terlalu ngancam-ngancam gitu, kayak anak kecil aja. Ya karena itu memang kenangan buruk yang kita tidak bisa tinggalkan, tidak bisa semudah itu untuk melupakan. Karena itu menurut saya seorang posesif itu belajar dari kenangan masa lalu yang buruk, entah itu dari pengalaman bersama orang yang mereka sayangi atau orang lain yang tiba-tiba menyakiti seorang posesif itu. Jadi bukan mengancam dalam artian kejahatan ya, dalam artian ya yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ingin melindungi. Saya tegaskan lagi, ingin melindungi. Kemudian emosi tidak stabil. Kondisi ini terjadi karena orang posesif merasa takut kehilangan pasangannya. Karena itu pasangannya selalu melakukan suatu hal yang menurutnya salah. Ia akan kecewa dan marah. Termasuk pasangannya telah memberi kabar pulang terlambat dari waktu yang disepakati.
Oke, ini bukan emosi yang tidak stabil. Menurut saya itu bukan emosi yang tidak stabil. Itu adalah bentuk bagaimana seseorang harus bisa menghargai sebuah janji, sebuah kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Dan ya gimana ya, kalau kamu sedang istilahnya, ambil contoh gampangnya, janji sama orang. Oke, kamu pasti kan berharap bahwa orang itu akan menepati janji ya. Syukur-syukur kalau dia menepati beneran. Nah, kalau tidak, bagaimana perasaan kalian? Kan, loh katanya janji jam segini, loh katanya janji bawaan ini, bawaan itu. Intinya lebih menghargai sebuah janji atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Gitu. Ya jelas dong kecewa pastinya jika sesuatu janji atau kesepakatan itu diingkari kan pasti. Kemudian ada tips menghadapi pasangan posesif. Pertama, bicarakanlah, tunjukkan kasih sayangmu padanya, libatkan pasangan. Itu benar sekali memang. Kita apa ya, sebagai seorang posesif mempunyai sebuah pasangan, tapi kita kayak merasa sendiri. Nah, kadang itu si pasangan kita itu tidak mengerti bahwa kita itu butuh pembicaraan, butuh kasih sayang, butuh semuanya itu dilalui bersama. Rata-rata orang yang punya pasangan yang posesif malah ditinggal. Karena apa? Aku mau gini diatur-atur, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Pasti kan sering seperti itu, dengan embel-embel bahwa seorang posesif adalah orang yang berbahaya. Saya tidak setuju dengan stigma ini, dengan opini tersebut, bahwa posesif adalah ancaman bagi orang yang hidupnya normal. Saya tidak bisa menerima itu, karena seorang posesif itu butuh yang namanya ya apa ya, kita orang posesif lebih sering menyendiri gitu loh. Menyendiri dalam artian menyimpan menyimpan sebuah kenangan jauh di dalam lubuk hati. Ini bukan alay, bukan apa, ini memang kenyataannya. Saya sebagai seorang posesif itu tidak bisa diungkapkan ke sembarang orang dan tidak dapat dilupakan dengan mudah gitu loh. Jadi susah memang. Rata-rata orang posesif selalu ditinggalkan. Alasan tinggalnya ya, aku udah capek ngurusi pasangan yang suka ngatur gini. Kalau kalian seperti itu, gimana kami seorang posesif bisa menjadi orang yang normal seperti kalian? Kita juga pengen bisa hidup layaknya seperti normal biasa ya, cemburu tidak berlebihan, ya nggak ngatur, ya saling percaya. Ya karena ini stigma orang-orang bahwa seorang posesif itu orang yang sangat berbahaya, yang berbahaya bagi hubungan. Tidak sepenuhnya itu benar loh. Kalian bisa, ya ini tadi yang disebutkan itu, bicarakanlah, perbanyak komunikasi dengan pasangan kalian, tunjukkan kasih sayang pada pasangan kalian, dan jangan pernah bilang kalian itu bosan. Seorang posesif apabila pasangannya bilang kata-kata bosan, itu udah pikiran kemana-mana pasti itu. Kalian bakal nambah pikiran orang posesif, bukan kalian yang ditambah pikiran oleh orang posesif. Oke, kalau kalian benar-benar sayang atau cinta pada pasangan kalian yang seorang posesif, ya kalian harusnya bisa merubah orang posesif tersebut agar tidak seperti itu, bukan malah meninggalkannya.
Hei kalian para kaum wanita, dengar. Rata-rata seperti itu soalnya, bukan apa ya istilahnya, bukan kami menyalahkan sepenuhnya kaum wanita, tapi yang rata-ratanya itu suka meninggalkan karena alasan seperti itu. Bedanya protektif dengan posesif, ya kalian mungkin sudah bisa mencerna posesif itu porsinya seberapa dan protektif itu seberapa. Untuk gambar kasarannya itu ya seperti tadi, ingin menuntut pulang jam segini, kalau sudah sampai kabari, bukti foto dan segala macam itu. Ya itu bisa ya sesuai dengan yang tadi itu, bahwa posesif itu mempunyai ciri-ciri seperti ini. Kalau protektif itu lebih ke kayak kamu jangan pulang malam-malam ya, nanti takutnya kamu sakit atau gimana. Itu menurut saya itu tindakan protektif. Ya seperti itu. Jadi ada ini salah satu artikel juga 5 dampak positif punya pasangan yang posesif. Ya menurut saya tuh ya ada lah. Kalian katakan tidak percaya dengan suatu kejadian yang nanti kalian tidak tahu kedepannya gimana. Ini bukan kehendak, tapi ya karena berdasarkan pengalaman itu. Coba katakan diilustrasikan, kalian percaya dengan kata-kata seorang posesif. Hei, jika kamu mengambil suatu ini sebagai contoh aja ya. Hei, jika kamu ingin bekerja seperti ini, nanti ada beberapa faktor yang akan menghambat loh. Itu contoh. Yang katakan namanya takdir atau apa ya, bisa saja si omongan posesif itu benar, kemudian stigma pemikir dari kok pasangan posesif itu akan seketika berubah. Jadi nggak selamanya seorang posesif itu ya apa ya, dipandang salah terus gitu loh. Nah, yang pertama ini ada sifat posesifnya jadi pelindung buat kamu. Jadi lebih mudah untuk dapat perhatiannya. Ya memang benar, karena kita seorang posesif itu memberikan suatu perhatian itu lebih dari apapun. Apalagi kalau orang yang biasanya setengah mati perhatiannya bos, jarang melirik wanita ataupun pria lain. Ini sangat benar sekali. Seorang posesif sudah bulat tekadnya untuk memiliki sesuatu, berjuang setengah mati, tapi nyatanya malah kamu orang posesif, aku udah nggak tahan. Itu sih, kamu bisa merasakan ketulusan dari dalam hatinya. Betul. Akhirnya ada yang membela stigma posesif di sini. Kepercayaan jadi lebih mudah tumbuh. Jelas, apalagi kalian selalu menuruti apa yang orang posesif katakan. Itu sesuatu yang bagi seorang posesif. Jadi itu bahasan kita kali ini. Jadi intinya yang saya garis bawahi di sini yaitu posesif itu nggak selamanya negatif. Tergantung bagaimana kalian bisa mengontrol seorang posesif tersebut. Bahkan jika mau, kalian juga bisa mendapatkan manfaat positif dari apa yang orang posesif itu katakan atau ceritakan. Jadi jangan sepenuhnya kalian menyalahkan orang yang posesif. Jadilah orang yang bisa menghargai sesama dengan kekurangan atau kelebihan masing-masing. Bicarakan baik-baik dan cari solusi terbaik.
Jadi mungkin ini apa ya, sebenarnya berat untuk membawakan masalah posesif ini, tapi gimana lagi ya, ini mumpung saya ada wadah untuk mengaspirasikan opini saya ya, jadi saya share ke kalian. Jika kalian setuju ya terima kasih banyak, apabila kalian tidak setuju dengan stigma saya atau opini saya ya kalian bisa mengkritik tanpa harus menjatuhkan mental dari orang yang dibahas sekarang, orang-orang posesif ya. Mungkin kesimpulannya yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih kalian sudah mau dengerin istilahnya ungkapan isi hati saya, ungkapan dari seorang posesif itu ya juga ingin hidup normal. Jadi ya kalian dengarkan sampai habis, itu membuat satu banggaan tersendiri bahwa orang posesif juga patut untuk didengarkan. Jadi ya terima kasih bagi kalian semua yang sudah mau menyisikan waktunya buat dengerin obrolan saya kali ini. Oke, itu aja dulu. Mungkin kalau kalian ada saran dan kritik-kritik yang lain silahkan komen di bawah. Itu aja dulu mungkin. Ini saya sampai offline karena ini terlalu berat bagi saya untuk membahas sebuah topik posesif. Oke, nanti ada schedule lagi, mungkin tanggal 23 nanti ada uploadan tentang low poly. Jadi di video saya yang sebelumnya saya sempat menyinggung low poly itu seperti apa, nanti bakalan terrealisasikan di tanggal 23 itu. Jadi untuk video kali ini bahas tentang posesif, ini kan diambil pada tanggal 15 hari Sabtu, dan mungkin kemungkinannya up di tanggal 16 di hari Minggu besok. Jadi ya itulah informasi. Bagi kalian yang suka dengan bahasan kali ini silahkan like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa, karena memang posesif itu selalu salah ya. Oke lah kan, seperti itu. Di subscribe aja ya. Bagi kalian yang pengen kepoin saya di Instagram, silakan di ramaditan_02. Oke, see you on the next video. Tetap memanusiakan manusia. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.